Halo, perkenalkan nama saya Iska Ragabardi dari kelas 10 IPA 7. Saya akan menjelaskan salah satu adat dari Toraja, yaitu upacara rambut tuka. Upacara rambut tuka adalah upacara adat yang berhubungan dengan acara syukuran. Di dalam upacara ini tak ada kesedihan, yang ada hanya kegembiraan. Misalnya acara pernikahan, syukuran panen, dan peresmian rumah adat atau tongkonan yang baru atau yang selesai direnovasi. Menghadirkan semua rumpun keluarga dari acara ini membuat ikatan kekeluargaan di Tanah Toraja sangat kuat. Semua upacara tersebut dikenal dengan nama Mabua, Meroek, atau Mangarara Banosura. Upacara ini menarik karena berbagai atraksi tarian dan nyanyian dari kebudayaan Toraja yang unik. Upacara rambut tuka dilaksanakan sebelum tengah hari di sebelah timur tongkonan. Ini berbeda dengan rambut solo yang digelar tengah atau petang hari serta diadakan di sebelah barat tongkonan. Sebagai upacara kegembiraan, rambut tuka digelar mengiringi meningginya matahari, sedangkan rambut solo untuk mengiringi terbenamnya matahari. Untuk upacara adat rambut tuka diikuti oleh seni tari, Pak Gelu, Pak Boneballa, Gelu Tungga, Ondo Samalele, Pak Dao Bulan, Pak Burake, Memanna, Maluya, Pak Tira, Panimbong, dan lain-lain. Untuk seni musik yaitu Pak Pompang, Pak Barung, dan Pak Pelle. Musik dan seni tari yang ditampilkan pada upacara rambut solo tidak boleh atau tabu ditampilkan pada upacara rambut tuka. Adapun tingkatan upacara rambut tuka dari yang terendah sampai yang tertinggi adalah sebagai berikut. Yang pertama, kapuran pangan, yaitu suatu cara dengan hanya menyajikan sirih pinang sementara, menghajatkan sesuatu yang kelak akan dilaksanakan dengan kurban-kurban persembahan. Yang kedua, piong sang lampa, yaitu suatu cara dengan menyajikan satu batang lemang dalam bambu dan disajikan di satu tempat atau padang, pematang, atau persimpangan jalan yang maksudnya sebagai tanda bahwa dalam waktu yang dekat manusia akan mengadakan korban persembahan. Yang ketiga, ma'palin atau mengelika biang, yaitu suatu cara dengan kurban persembahan satu ekor ayam yang maksudnya mengakui semua kekurangan dan ketidaksempurnaan manusia yang akan melakukan kurban persembahan selanjutnya. Yang keempat, ma'tadoran atau menampu, yaitu suatu cara dengan mengadakan kurban persembahan satu ekor ayam atau seekor babi yang ditujukan kepada pemujaan deata, terutama bagi deata yang menguasai daerah tempat mengadakan kurban persembahan itu. Ma'tadoran juga dilakukan jika melaksanakan upacara pengakuan dosa yang disebut mangaku-aku. Yang kelima, ma'pakande deata do banua atau mengadakan kurban persembahan di atas tongkonan. Nama upacara ini berbeda di tiap daerah adat, tetapi pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu dengan kurban persembahan seekor babi atau lebih sesuai dengan ketentuan dari masing-masing daerah adat. Upacara ini dilaksanakan di atas tongkonan karena tongkonan sebagai tempat manusia hidup yang mengadakan kurban persembahan dan tujuannya memohon berkat atau bersyukur atas kehidupan dari sang pemelihara atau deata-deata, dan juga sebagai tempat menghajatkan kurban persembahan.
Ada daerah adat yang menyebut upacara ini sebagai Maaparake Para. Yang keenam, Maapakande Diata Diong Padang, atau mengadakan upacara di halaman tongkonan, yaitu upacara kurban seekor babi atau lebih yang dilaksanakan di halaman tongkonan dari orang yang mengadakan upacara. Tujuan upacara ini adalah memohon kepada diata-diata supaya memberkati seluruh tempat atau tongkonan, tempat orang merencanakan dan mengusahakan kurban persembahan seterusnya, serta tempat mendirikan tongkonan. Ada daerah adat yang menamakannya sebagai Maatete Ao. Yang ketujuh, Masura Talang adalah upacara yang dilaksanakan setelah selesai melaksanakan tingkatan upacara yang lebih rendah seperti tersebut di atas. Upacara ini dilaksanakan di depan tongkonan agak sebelah timur. Upacara Masura Talang merupakan upacara persembahan paling tinggi kepada diata-diata sebagai sang pemelihara dengan kurban beberapa ekor babi, di mana sebagian untuk persembahan dan sebagian lagi untuk dibagikan menurut adat kepada masyarakat dan orang yang menghadiri upacara tersebut, utamanya kepada petugas adat dan agama Aluk Todolo. Upacara Masura Talang ini dapat dilakukan oleh seluruh keluarga dari satu rumpun keluarga atau boleh juga satu keluarga dalam mensyukuri kebahagiaan keluarga itu, di mana dalam pembacaan doa dan mantra sajian kurban telah diungkapkan pula keagungan dan kebesaran Puang Matua. Oleh karena itu, upacara Masura Talang berfungsi sebagai upacara pengucapan syukur karena keberkatan dan upacara penabisan atau pelantikan arwah leluhur yang diupacarakan dengan upacara pemakaman di Batang atau di Doya Tedong. Dengan selesainya upacara ini, maka arwah dari leluhur secara resmi menjadi setengah diata yang disebut Tomembali Puang atau sang pengawas atau pemberi berkat manusia turunannya. Upacara demikian disebut manganta, pembalikan tomate, dan disebut demikian karena pada upacara ini diaturkan dekorasi hias bermacam-macam pakaian dan perhiasan sebagai lambang dan perlengkapan hidup dari sang leluhur di alam baka. Yang kedelapan, Merok, yaitu upacara pemujaan kepada Puang Matua sebagai upacara pemujaan yang tinggi dengan kurban kerbau, babi, dan ayam. Pada upacara ini, nama Puang Matua yang selalu jadi pokok ungkapan dalam pembacaan mantra dan doa. Kerbau yang dikurbankan pada upacara dikurbankan pada upacara Merok ini adalah kerbau hitam atau Tedong Pudu, karena tidak boleh menyajikan kurban kerbau yang memiliki bintik putih yang dianggap sebagai kerbau yang cacat. Sebelum kerbau ini dikurbankan dengan menggunakan tombak atau dirok, terlebih dulu kerbau disurak atau didoakan dalam suatu ungkapan hemni yang isinya menceritakan kemuliaan Puang Matua dan segala ciptaannya serta kehidupan manusia, dan mengutuk pula perbuatan yang tidak baik dari manusia yang disyaratkan dengan pernyataan melalui korban kerbau tersebut. Dan pelaksanaan pembacaan himni semalam suntuk oleh Tomina disebut Masura Tedong atau Masomba Tedong, yang mana dalam Masomba Tedong ini diungkapkan tujuan dari keluarga mengadakan upacara Merok. Adapun maksud dari upacara Merok ini adalah
merok karena keberkatan, merok untuk pelantikan atau peresmian arwah seorang leluhur menjadi tome bali puang yang upacara pemakamannya dilakukan dengan upacara rapasan oleh kasta tanah bulaan. Upacara ini disebut merok pembalikan tomate. Merok dalam hubungan dengan selesainya pembangunan tongkonan yang disebut merok Mangarara Banua. Dan upacara ini hanya bagi tongkonan yang berkuasa seperti tongkonan layuk atau tongkonan pesio aluk. Pada upacara ini banyak babi yang dikurbankan yang sebagian dibagikan secara adat. Ada beberapa daerah adat yang menyebut upacara ini dengan mak bate. Yang kesembilan, mak bua atau lapa, yaitu suatu tingkatan upacara rambutuka yang paling tinggi dalam aluk todolo. Upacara ini dilaksanakan setelah menyelesaikan semua upacara-upacara yang terbengkalai oleh keluarga atau daerah yang mengadakan upacara mak bua tersebut. Hal ini karena upacara mak bua adalah upacara untuk mengakhiri seluruh upacara apapun dalam mensyukuri seluruh kehidupan dan mengharapkan berkat serta perlindungan dari puang matua, diata-diata, dan tomembali puang. Upacara mak bua juga sebagai ungkapan syukur atas hewan ternak, tanaman, dan kehidupan manusia. Pada upacara mak bua atau lakpa, puang matua dipuja dan dieluk-elukan dengan beragam lagu dan tari yang memang khusus diadakan untuk upacara mak bua tersebut. Pada upacara mak bua diadakan kurban persembahan kerbau sebagai kurban persembahan utama yang jumlahnya bermacam-macam menurut ketentuan lesoan aluk tananan bua tergantung pada masing-masing daerah adat atau tergantung pada kemampuan keluarga. Ada kalanya mak bua ini diikuti oleh satu daerah adat atau kelompok adat jika upacara ini menyangkut seluruh masyarakat satu daerah serta keselamatan seluruh kehidupan dan disebut sebagai bua kaselle atau lapa kaselle. Bua artinya perbuatan, lapa artinya kelepasan, dan kaselle artinya besar. Upacara mak bua ini adalah pusat dari semua upacara, serta puncak dari semua upacara dalam aluk todolo yang juga merupakan dasar pembagian daerah adat Tondok Lepongan Bulan menjadi tiga daerah adat besar berdasarkan lesoan aluk tananan bua. Yang ke-10, Mangarara Banua. Mangarara Banua adalah ritual terpenting karena tongkonan menjadi pusat kehidupan orang Toraja, mulai dari urusan pemerintahan adat, perekonomian, hingga urusan memelihara silaturahmi kekerabatan dilaksanakan di tongkonan. Kekerabatan lebih-lebih status sosial seorang tidak hanya ditelusuri dari nama marga, tetapi juga dari tongkonan mana ia berasal. Mangarara Banua termasuk prosesi rambutuka yang langka karena hanya dilakukan untuk selamatan tongkonan yang baru diganti atap bambu atau dindingnya. Penggantian atap sebuah tongkonan biasanya dilakukan 40 tahun sekali sesuai umur bambu yang disusun sebagai atap tongkonan yang bersangkutan, sedangkan penggantian dinding tongkonan biasanya dilakukan 100 tahun sekali. Proses penggantian itu berlangsung 6 bulan. Dinding berukir dipesan dari randan batu di wilayah Kesu, Tanah Toraja. Sekian dan terima kasih.